Memang Prof. Yusril ini adalah orang yang sejatinya ahli tata negara. Betul-betul tidak ada obat. Di mana dua politisi dari PKS maupun dari PDIP itu dihajar habis-habisan terkait soal hak angket. Kalau mau bilang apakah dia Sitorus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Ya. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar, susah masuk DPR RI. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? PDIP dapat kursi itu kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? Saya bisa jamin itu. Saya caleg di... Jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Engkau ku hargai. Jadi memang para politisi kita ini aneh ya. Pada saat hak angket beliau gulirkan untuk kepentingan Pilpres, dan begitu Pak Yusril Iza Mahendra mendorong hak angket ini tidak saja bicara soal Pilpres tapi juga soal pemilu, baik itu pemilihan yang terkait dengan DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten, mereka semua ngeles. Padahal sebelumnya dia sendiri mengakui, sebagaimana yang disampaikan oleh politisi PDIP ini, Deddy Sitorus, bahwa orang bisa terpilih masuk DPR RI itu minimal 30 sampai 40 miliar dan DPRD Kabupaten katanya 4 sampai 5 miliar. Nah, bagi Pak Yusril Iza Mahendra, hal tersebut yang mestinya juga menjadi pembicaraan di dalam hak angket. Tidak saja bicara soal Pilpres, karena ini kita bicara soal perbaikan sistem kepemiluan. Nah, ini sangat seru sahabat diskusinya dan ini daging semua. Saya berharap diskusi-diskusi seperti ini betul-betul sering-sering kita nonton sehingga kemudian kita juga bisa teredukasi. Tidak perlu berlama-lama, kita cek bersama-sama videonya. Boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya hak angket untuk menjawab banyak persoalan-persoalan. Saya bacakan saja karena saya bukan ahli hukum. Hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket itu banyak fungsi yang bisa bernada positif. Saya ambil contoh aja ini dari catatan yang ada di saya. Memungkinkan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun badan-badan eksekutif lainnya. Dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kekuasaan. Membantu memastikan akuntabilitas pemerintah atau penyelenggaraan kekuasaan kepada rakyat. Hasil dari proses angket dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan atau prosedur dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena sudah pasti pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Tidak ada rumus lain. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI. Untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Baik, terima kasih Pak Kak. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini,
betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi. Tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok. Itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres. Karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja ini angket ini? Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Jangan mau ngambil mic, gelasnya mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang nggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya, oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19%, 15% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar. Tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies. Dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten. Bahwa kita... Tanggung jawab Bang Deddy, tanggung jawab. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof. Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya, ya benar. Kalau mau bilang apakah Deddy Sitorus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Ya. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah yang kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut Iya kan? Ya. bumerang bagi kan diri tadi, sendiri itu terus kan jadi ranahnya- berkelit-kelit ke sana kemari. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai. Udah clear itu. Kalau Terima soal kasih. itu udah clear. Kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya Apa kira betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? saya bisa jamin itu. Saya caleg Nah, di jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah melihat bagaimana para politisi ini yang awalnya menggebu-gebu bicara soal hak angket. Dan begitu Pak Yusril Iza Mahendra mengusulkan hak angket ini tidak saja untuk Pilpres, tapi untuk seluruh proses pemilu, maka para anggota DPR, terutama dari PDIP dan PKS ini ngeles. Berupaya membelokkan pembicaraan, tetapi ya begitulah kita sudah lihat bersama-sama. Bagaimana kelihayan daripada Pak Yusril, ya memang karena beliau orang cerdas, orang yang bicara apa adanya dari dalam hati nuraninya, sehingga semua para politisi di situ terhenyak dan tidak bisa berkomentar apa-apa. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara milik kita.